Bapak atau Ibu Indra, maaf yang terkait untuk K3 KSO-nya belum dijawab. Jadi mungkin begini Ibu, kita punya alat kita itu KSO. Ya, alat itu kita KSO. Apakah memang asesmen K3-nya itu juga menjadi tanggung jawab kita di rumah sakit tersebut? Nah, itu mungkin dari Bapak atau Ibu Indra yang ingin ditanyakan. Kemudian Ibu, ada satu lagi dari, mohon izin, dari Bapak Akbar. Bapak ada Ibu Akbar. Sertifikasi K3 bisa nambah SKP tidak? Bisakah untuk seminar selanjutnya materi khusus K3? Dan bisa nggak kita bekerja di tambang proyek dan lain-lain tentang K3? Itu apakah K3 umum bisa untuk kita pelajari? Mungkin ini pertanyaan dari Pak Akbar ini berkaitan dengan K3 umum ya Ibu ya. Kemudian ada dari Bapak Ahmad Helmi. Terkait K3, terutama mengenai grounding. Berapa grounding yang paling disarankan untuk alkes yang ada di rumah sakit? Ibu, silakan kita berdiskusi untuk pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Indra mengenai KSO K3 tadi. Ya, KSO. Kalau untuk pemeliharaan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab pihak ketiganya. Tetapi untuk K3-nya, K3 rumah sakit, selama peralatan KSO itu ada menggunakan gedung kita, menggunakan prasarana kita, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh rumah sakit dan ada juga yang harus dipenuhi oleh si vendor itu sendiri. Jadi secara keseluruhan itu harus kita identifikasi bersama-sama, kemudian dituangkan di dalam kontrak bersama antara rumah sakit dengan vendor tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Jadi tidak hanya ketika nanti misalkan terjadi sesuatu atau kejadian yang tidak diinginkan, itu menjadi tanggung jawab rumah sakit saja. Padahal misalkan contoh alat lab gitu ya, terjadi, mohon maaf nih, ada kebakaran misalkan di alat lab tersebut. Nah kita lihat, apakah dari alat labnya pernah ada pemeliharaan? Nah pemeliharaannya yang kita minta data yang dilakukan oleh pihak ketiga tadi. Data-data itu kita sampaikan, oh memang melakukan pemeliharaan. Ternyata ditilik ulang lagi bahwa si alat ini kecelakaan kebakaran karena adanya serabut gitu ya di power cord itu tidak bagus kondisinya. Nah, itulah yang menjadi penyebab kecelakaan. Nah, berarti kan ada bagian dari alat tersebut. Nah, di situ mana tanggung jawab pihak ketiga, mana tanggung jawab rumah sakit? Kalau menurut saya itu harus dituangkan secara jelas di dalam kontrak. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit, secara reputasi pasti rumah sakit itu kena ya. Misalkan terjadi sesuatu di rumah sakit A karena adanya kebakaran pada salah satu alat KSO. Yang dilihat umum kan